adalah makanan orang yang meninggal 100 hari. Apakah saya boleh makan makanan tersebut? Jawabannya boleh. Makanan tersebut halal. Makanan tersebut apa? Halal, ya. Jadi kalau ada acara-acara bid'ah yang tidak dianjurkan, kita jangan hadiri acara tersebut, ya. Kalau orang kasih kita makanan, kita bisa tolak di hadapan dia, saya tidak mau terima, ya. Saya tidak kuasa makan makanan orang yang sedang kesusahan, misalnya. Maka kalau kita bisa sampaikan, bagus. Tapi kalau kita tidak berani menyampaikan, tahu-tahu makanan tersebut sampai di rumah, jangan dibuang, makan aja, enggak apa. Karena makanan tersebut hukumnya apa? Halal. Dan ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tatkala ada orang meletakkan makanan misalnya di kuburan, sajen. Di kuburan tersebut ada ayam, ya. Ada buah, ada silver queen, ya. Ada kue. Maka ente buang ayamnya karena itu sembelihan kepada selain Allah, tapi buahnya, coklatnya, ya, permennya ente ambil aja, ada duitnya ambil. Kenapa? Karena itu makanan yang sudah tidak dipakai lagi, dibuang, ya. Ya sudah, ambil aja. Ini fatwa siapa? Syekh bin Baz. Orang yang sudah buang, kita tahu dia buang makanan, boleh diambil. Contoh, ada orang makan di suatu tempat, kemudian dia selesai, dia masih ada sisa banyak, ada susu, ada ini, dia tidak sentuh dan dia sudah pergi. Berarti dia sudah buang, nanti boleh ambil. Ya kalau enggak malu, ya. Maksudnya kalau ente kelaparan nih, daripada makan ini, ambil aja, ya. Jadi hukumnya boleh, ya. Perbuatan tersebut syirik, ya. Tetapi kalau kita bicara hukum makanannya, maka ini hukumnya boleh dimakan. Berbeda kalau Anda tidak mau makan karena Anda ingin bernahi mungkar. Saya tidak mau makan, itu kemungkaran. Anda bisa bernahi mungkar, jangan makan. Kita tolak di depan dia. Saya tidak mau, kalian ini apa? Kemungkaran. Tapi kalau Anda enggak bisa, belum bisa saatnya bernahi mungkar, hukum asal makanan tersebut hukumnya apa? Halal. Sama seperti acara ulang tahun, acara ini, acara macam-macam. Ini makanannya hukumnya halal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar menolak acara tahlilan yang dibuat oleh nenek mertua untuk ibu mertua saya yang sudah meninggal, dan bagaimana cara saya menasihati nenek mertua dan semua keluarganya, Ustaz? Tahlilan disebut tahlilan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itunya yang terlarang, bukan itunya bid'ah, tapi cara pengucapan, cara mengamalkan la ilaha illallahnya itu yang salah. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. Disamakan, dan ini perbuatan haram dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali dari seluruh madzhab mengharamkan tahlilan ini. Tidak ada satupun madzhab yang diikuti oleh manusia yang menyandarkan kepada mereka, yang mereka menyandarkan kepada madzhab tersebut, yang membolehkannya. Semuanya mengharamkan. Saya menulis risalah kecil dengan judul Hukum Tahlilan. Kecil. Saya berusaha untuk menjelaskan keterangan para ulama dari zaman ke zaman, dari berbagai macam madzhab tentang permasalahan tahlilan yang haram ini. Ijma' sahabat, kemudian diijma'kan oleh tabi'in dan seterusnya. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di kitabnya Al-Um mengatakan dia membenci, yakni tidak menyukai, yakni beliau mengharamkan mengikuti guru-guru beliau dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari tabi'in, dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Selamatan kematian tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada mengirim bacaan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati. Karena bacaan Al-Quran untuk orang yang hidup
agar hidup hatinya. Hidup hati adalah dengan mengijabahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinasihati semampu antum. Kalau tidak, maka antum tinggalkan, tidak diikuti dan katakan ini bukan bagian dari agama dan ini adalah terlarang dan ini adalah haram. Tidak ada seorang pun ulama Islam yang menghalalkannya, membolehkannya. Tidak ada. Kecuali ahli bid'ah. Di negeri Habau, apabila ada orang meninggal selama 3 hari di kampung ini melaksanakan tahlilan atau ratib, bagaimana menurut pandangan Tuan Guru? Terima kasih. Dulu 2 murid daripada ulama Mekah kurang awak. Ulama Mekah tadi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Syekh Ahmad Khatib itu berguru kepada Said Bakri Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Kitab itu diajarkan di Parabe, diajarkan di Tarbiyah Islamiyah, diajarkan di Parabe itu nama besarnya apa? Sumatera Tawalib, ya. Diajarkan dulu kalau di Payakumbuh dan Darul Funun, ada Al-Manar, ya. Madrasah Tarbiyah Islamiyah, semua belajar kitab yang sama, cuma berbeda kurikulum. Guru mereka siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib karena mengikuti gurunya Said Bakri Syato, Said Bakri Syato berfatwa peringatan 3 hari, 7 hari itu bagian dari niyahah dan itu bid'ah. Tapi murid Syekh Ahmad Khatib yang lain bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Jau, Syekh Abdul Wahid As-Salihi tidak sepakat dengan kalam gurunya karena mereka mendapatkan riwayat yang lain. Kiranya ulama kulah biasa berbeda, kita ndak biasa, ya benar ya? Ulama itu sudah biasa berbeda, kita yang tidak siap berbeda. Ternyata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendapatkan risalah Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengumpulkan hadis mengenai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, disebut haul. Apa kata beliau? Mengenai 7 dan 40 hari disebutkan di riwayat ulama salafus saleh, yaitu Imam Tawus, murid daripada 70 sahabat Nabi. Apa kata Tawus? Sesungguhnya orang jika meninggal, jika dia mukmin atau dia munafik, yuftanu fi sab'i ayyam. Kalau dia mukmin ditanya 7 hari, kalau dia munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Fakanu yastahibuna it'amat ta'am fi tilkal ayyam. Mereka ulama salafus saleh, ulama sahabat dan tabi'in suka bersedekah makan rati, ya. Salawat ditutup dengan makan selama 7 hari tersebut atau 40 hari tersebut. Imam Suyuti kemudian mentahrijh, meneliti hadis ini. Penelitian beliau, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Qudai, Abdul Razzaq, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Berarti 7 dan 40 hari bukanlah amal Hindu. Itu ada di dalam kitab ulama salafus soleh. Katanya kalau ada salaf yang melakukan boleh. Laukana khairan la sabakuna. Kalau itu baik tentu sudah ada salaf yang melakukannya. Nih ada riwayatnya, kenapa ente tetap tidak percaya? Benar nggak? Oh, nanti mereka cari-cari kesalahan, riwayat ini dhaif. Oke, anggap saja dhaif. Ente lebih alim atau Imam Suyuti lebih alim, ya? Kalau penelitian Ar-Razi tidak diterima, Ar-Razi juga meneliti, betul riwayatnya sahih. Oke, tidak terima, tidak masalah. Tapi Imam Suyuti Hafizus Sunnah mengatakan riwayatnya sahih, bahwa itu amalan ulama salaf. Bah, kira-kira siap jadi kuburion?
Ya, dituduhlah kita ada orang tu kuburiyun, dituduhlah kita ada orang tu suka meratap, padahal orang sedang baca dalail, orang tahlil. Di mananya meratap? Kita mendoakan, bukan meratap. Ya, paham? Jadi boleh tak? Boleh. Ya, tapi kalau ndak ada juga nggak usah diada-adakan. Ya, nggak masalah kalau ndak ada. Gimana, cukup? Kayaknya antum tambah sesat ketemuannya ya.